Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleha? Alhamdulillah. Insya Allah hari ini antuna semua Allah berikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu banyak bersyukur ya. Ibu berharap hari ini antum tetap tangguh, cerdas, dan yang paling penting berakhlak mulia. Nah, untuk materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang bentuk aljabar. Namun sebaiknya kita mulai dulu dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar pelajaran kita ini selalu Allah berkahi. Nah, untuk kali ini ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran ibu, bahwa hari ini Ananda akan mengetahui tentang bentuk aljabar dan bagian-bagiannya. Nah, baik, selanjutnya Ananda tolong disimak penjelasan dari Ibu Kesi ya. Baik anak ibu yang soleha, ibu akan menjelaskan materi kita hari ini tentang aljabar. Tolong didengarkan ya. Nah, bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui, yaitu lambang atau notasi yang mana bilangannya belum diketahui. Persamaannya adalah X tambah Y sama dengan C. Ini persamaan umum dalam suatu bentuk aljabar, yang mana X dan Y itu merupakan variabel atau bilangan yang tadi belum diketahui. C adalah bilangan konstanta, yang mana konstanta itu adalah bilangan tetap. Atau dengan kata lain, variabel itu adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap. Nilainya berubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dalam bahasa Inggris disebut variable dan juga disebut berubah dalam bahasa Indonesianya. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin A kecil, A besar, B kecil, B besar, dan seterusnya. Contoh, misalnya 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Persamaan tersebut terdapat 3 variabel, yaitu bilangan X, Y, dan Z, yang mana bilangannya angka belum diketahui nilainya. Sedangkan 0 adalah bilangan konstanta, udah bilangan tetap ya. Kita masuk ke contoh. Jumlah kelereng Alia dan Zahra ada 10 buah. Jika kelereng Zahra sebanyak 3 buah, berapa jumlah kelereng Alia? Nah, jika kita ingin menyelesaikan dalam hitungan matematik, kita tinggal dikurangkan saja ya. Tapi kita akan menyelesaikannya dalam bentuk persamaan aljabar. Nah, kita ubah dulu kelereng Zahra menjadi variabel Y. Sedangkan kelereng Aliyah diubah menjadi variabel X. X tambah Y sama dengan 10. Kita masukkan dalam rumusnya, jika X tambah 10 merupakan persamaan dari jumlah kelereng tadi, maka kita masukkan nilai X. Nah, X tambah Y sama dengan 10. Kita ketahui tadi nilai Y-nya adalah 3. X sama dengan 10 dikurang Y. X sama dengan 10 dikurang 3. X-nya 7. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa jika kita ingin langsung mengurangkannya bisa. Tapi sekarang kita menggunakannya dalam bentuk persamaan aljabar, yang mana di persamaan aljabar itu ada variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Karena nilai X 7, maka kelereng Aliyah berjumlah 7. Nah, sekarang kita lanjut tentang koefisien. Koefisien itu adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien dalam bahasa Inggrisnya disebut koefisien nilai. Sedangkan nilai koefisien itu 1, yang mana tidak dapat ditulis. Misalnya 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Nilai koefisien X adalah 3, nilai koefisien Y itu ada 4, sedangkan nilai koefisien Z itu adalah 1, tapi tidak ditulis.
Sedangkan X, Y, dan Z tadi merupakan variabel. Angka yang di depan variabel itu merupakan koefisien. Oke. Untuk menghitung variabel dengan koefisien, kita perhatikan suatu persamaan 3x sama dengan 12. Berapakah nilai variabel x? Nah, kita selesaikan. 3x sama dengan 12. Berarti 3x itu artinya 3 dikali x sama dengan 12. Maka ketika kita ingin mengetahui nilai X, maka sama dengan 12 dibagi 3, yang mana hasilnya X sama dengan 4. Catatannya, perpindahan koefisien suatu ruas itu sama artinya membagi ruas lain dengan nilai koefisien tersebut. Yang mana ketika nilai 12, angka koefisien 3x, 3-nya kita pindah ruas, pindah tempat, maka sifatnya menjadi pembagi bagi nilai koefisien lainnya. Jadi variabel x-nya sama dengan 4. Nah, sekarang bentuk aljabarnya kita masuk ke dalam bentuk penyederhanaan aljabar. Sederhanakan persamaan berikut. 6x tambah 7y dikurang 8z dikurang 6y ditambah 3z ditambah 4x. Nah, ketika kita ingin menyederhanakan pecahan, yang perlu kita ingat, kita samakan dulu semua variabel. Maksudnya, kelompokkan variabel-variabel yang sama. 6x kita jumlahkan atau kita gabungkan dengan variabel x yang lainnya, sehingga didapat 6x ditambah 4x ditambah 7y dikurang 6y dikurang 8z ditambah 3z. Jadi kita kelompokkan dulu bilangan x-nya, kita kelompokkan lagi bilangan y, dan selanjutnya bilangan z. Sehingga setelah kita dapatkan, maka kita jumlahkan, dapat hasil akhirnya 10x ditambah y dikurang 5z. 10x tadi diperoleh dari 6x ditambah 4x ditambah 7y dikurang 6y, berarti tinggal y atau 1y. Tadi koefisien 1 tidak dituliskan. Negatif 8z ditambah 3z, berarti sisanya masih negatif 5z. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke operasi aljabar ya, yang akan Ibu bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi hari ini Ibu hanya menambahkan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh, 12x ditambah 4x itu sama ya sifat variabelnya, maka kita langsung jumlah 16x. 9y ditambah negatif 3y, berarti itu sama artinya 9y dikurang 3y itu sama dengan 6y. Negatif 8z ditambah 5z itu sama dengan negatif 3z. Ini nih menjumlahkan dan mengkurangkan antar variabel itu sendiri. Nah, bagaimana jika kita menjumlahkan dan mengurangkan beda variabelnya? Contoh kedua, jumlahkan aljabar berikut. X tambah 7y dikurang 4z ditambah negatif 12x ditambah 3y ditambah 10z. Nah, seperti yang disederhanakan tadi, bahwa kita menjumlahkannya dengan mengelompokkan sesuai variabelnya. Variabel x dengan variabel x, variabel y dengan variabel y, dan variabel z dengan variabel z. Sehingga hasil akhirnya didapatlah negatif 11x ditambah 10y ditambah 6z. Jadi tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan bentuk variabelnya. Nah, sekarang contoh ketiga, kurangkan aljabar berikut. 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 8 dari 4x kuadrat dikurang 11x ditambah 12. Dikurangkan dari, berarti 4x kuadrat dikurang 11x ditambah 12x, kita kurangkan dengan 6x kuadrat dikurang 2x tambah 8. Nah, sama seperti yang tadi di awal, kita kelompokkan
atau kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan bentuk variabelnya. Nah, sekarang variabelnya ada x kuadrat, x dan x kuadrat dan x lagi. Nah, jadi setelah kita kelompokkan didapatlah 4x kuadrat dikurang 6x ditambah negatif 11x dikurang 2x ditambah 12 dikurang 8. Nah, kenapa setiapnya bilangan kita tambah? Karena sifatnya untuk menjelaskan. Nah, jadi hasil akhirnya negatif 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 4. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Ini hanya beberapa contoh. Nanti silahkan antum pahami kembali dengan mempelajari contoh-contoh yang ada di buku anak antum semua. Oke. Nah, sekian penjelasan ibu, cukup sampai sini dulu. Kata motivasi di akhir pelajaran ini adalah jika kamu berbuat kebaikan, berarti nanti hasil kebaikannya untuk kamu sendiri. Namun jika kalian membuat kejahatan juga itu hasilnya juga untuk antum sendiri. Itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 7. Oke. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan dari Bu Kesi. Semoga antum bisa memahaminya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.